Shalom jemaat Tuhan, jumpa kembali di saat teduh kita Suara Gembala. Pada pagi hari ini kita masih belajar bahwa penting sekali mengenali Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena seringkali kita mengenali Tuhan cuma setengah. Kita mengenal Tuhan cuma sebatas pengetahuan bahwa Dia hidup, sebatas agama, informasi, sehingga kita seringkali mengalami goncangan, mengalami ketakutan. Kita tidak kokoh di dalam Tuhan karena kita tidak mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena itu saya ingin mengajak kita kembali membaca dalam Matius 28 ayat 1-7. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Kubur yang telah terbuka, ada gempa bumi, malaikat yang wajahnya bagaikan cahaya bersinar-sinar menggulingkan batu itu, dan murid-murid Maria melihat bahwa sungguh bahwa Yesus tidak ada lagi, kuburannya sudah kosong, karena memang dia bukan mati, dia sudah bangkit. Ya, dia mati mengalahkan maut, tetapi dia bangkit. Karena itu malaikat berkata, "Jangan takut, aku tahu kamu cari Yesus yang disalibkan. Dia tidak di sini." Jadi kubur kosong membuktikan bahwa saudara dan saya, kita memiliki Tuhan yang hidup. Karena itu jangan kita berubah ketika kita menghadapi masa sulit dan tidak ideal. Karena kalau kita mengenal Tuhan dengan utuh, dengan benar, situasi keadaan apapun bukanlah menjadi persoalan bagi kehidupan kita. Terkadang dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karena pengenalan kita setengah, hanya sebatas pengetahuan, kekristenan kita juga tidak sungguh-sungguh bertumbuh, maka terkadang situasi kondisi mengendalikan hati, pikiran, iman, perasaan kita, sehingga kita situasinya naik, kita naik, situasinya turun, kita turun, kita menjadi kacau balau, kita tidak memiliki iman yang teguh. Saya mau katakan, saudara dan saya, kita perlu mengalami, memahami, dan hidup dalam kuasa kebangkitan, sehingga kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena itu ketika Sadrak, Mesak, Abednego mengenali bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, dia berkata, ketika mereka terancam akan dibuang ke dalam pembakaran api yang sangat mengerikan kalau tidak menyembah patung Nebukadnezar, dan mereka berkata, "Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah." Kalau dia mau tolong, dia tolong. Kalau enggak ada persoalan. Saudara lihat, orang yang bertumbuh mengenali Allah dengan benar, mereka yakin, tapi iman mereka tidak ditentukan oleh keadaan. Mereka tidak menyerah oleh situasi yang akan menimpa mereka, sekalipun nyawa mereka terancam. Karena itu kita perlu terus bertumbuh di dalam pengenalan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kalau semua orang mati, ada kuburannya, tetapi ya, Yesus telah mati, ada kuburannya, tetapi dia sudah bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena itu saya mempercayai ketika kita bertumbuh di dalam tingkat pengenalan yang benar, hidup dalam kuasa kebangkitannya, kita akan mengalami apa saja di dunia ini, kita tidak takut. Jadi ciri orang yang mengenali Allah dengan benar, memahami bahwa kita memiliki Allah yang hidup, kita akan dilepaskan dari yang namanya ketakutan, dari yang namanya persoalan, problem, masalah yang menekan hidup kita. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun, karena masalah kita tuh bukan masalah, tapi masalah kita adalah kita tidak bertumbuh mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kubur kosong telah menyatakan dan membuktikan, saudara dan saya, kita punya Allah yang hidup, Allah yang sama yang tidak pernah berubah, Allah yang menolong Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Allah yang mengurapi Elia, Elisa, Allah yang mengurapi dan menolong Nuh, Allah yang mengurapi dan menolong Musa, menunjukkan kuasanya. Allah yang sama, dia adalah Allah kita, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ingat, dia
Dia berkata, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dia akan menyertai kita, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Karena itu sekali lagi, jangan takut. Milikilah, pandanglah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang hidup. Ketika bangsa Israel diperhadapkan, di depannya ada Laut Kolsom. Mereka berpikir ketika mereka keluar dari Mesir, masalahnya sudah selesai. Mereka membawa harta benda kekayaan orang Mesir. Mereka bersorak-sorak, menyanyi-nyanyi. Sudah, tetapi ternyata Firaun kembali mengejar mereka. Pasukan yang luar biasa, siap membunuh mereka. Dan diperhadapkan di depan mereka ada lautan, bentangan Laut Kolsom yang luar biasa. Tidak ada jalan keluar lagi. Di belakang ada musuh yang siap membunuh mereka. Di depan tidak ada jalan, tertutup lautan yang besar. Tetapi lihat bagaimana Tuhan berkata, engkau diam saja, aku yang akan berperang. Kita membutuhkan hari-hari ini iman, pengenalan kepada Allah untuk melihat siapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, karenanya aku nggak takut. Dan Bapak Ibu lihat dan perhatikan, Tuhan berkata, Musa, berdiamlah, aku ganti perang untuk kamu. Dan betul, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya, datang angin keras sampai-sampai memisahkan laut yang besar itu. Ditiup angin sedemikian rupa, satu ke kiri, satu ke kanan, sampai laut itu dasarnya kelihatan dan menjadi kering. Dan Bapak Ibu, luar biasa, orang Mesir tidak bisa menjangkau umat Tuhan karena ada angin yang menahan mereka. Dan mereka mulai berjalan. Bayangin, jutaan orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, harta benda mereka, ternak mereka, karena mereka harus membawa untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mereka melewati Laut Kolsom yang luar biasa. Allah yang membelah Laut Kolsom yang kita kenal namanya Yesus Kristus. Allah itulah yang kita percaya. Karena itu, bangunlah hubungan pribadimu kepada Tuhan. Bangunlah persekutuan yang paling intim, paling dekat, sehingga engkau mengerti siapa Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena itu, ibadah itu bukan cerita tentang harinya apa, acaranya bagaimana, tetapi ibadah itu cerita tentang hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bukan masalah apapun, tapi masalah hubungan sampai kita bisa mengenali Dia. Ini yang saya berharap, saudara, hari-hari ini kita bisa mengenali Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia tidak mati. Dia tahu bahasa air mata. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Bahkan kita terkadang tidak tahu persoalan kita, tapi Allah tahu persoalan kita yang sebenarnya. Karena itu jangan takut Bapak Ibu, kita punya Allah yang hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.